Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat senang pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur atas istirahat malam yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu, marilah Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini akan saya berikan judul yaitu Sekuat Tenaga. Dan ayat renungan hari ini akan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Tetapi kita tidak akan membaca semua pasalnya, saya akan bacakan dari ayat yang ke-22 sampai 27 saja. Demikian firman Tuhan. Ayat 22. Jawabnya, "Selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannyalah di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, 'Dari mana Gehazi?' Jawabnya, 'Hambamu ini tidak pergi kemana-mana.' Tetapi kata Elisa kepadanya, 'Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan.' Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju." Saudara, di Kutub Utara, orang-orang penduduk lokal sekitar di Kutub Utara itu mereka suka berburu beruang salju. Nah, bagaimana mereka berburu beruang salju? Mereka jadi mempunyai cara, ada bongkahan es, tetapi di tengah-tengah bongkahan es itu ditancapkan pisau. Jadi ada ujung pisau itu keluar dari bongkahan es. Nah, setelah itu bongkahan es itu yang dekat ujung pisau yang keluar dari bongkahan es itu dilumuri darah. Nah, maka datanglah beruang kutub. Nah, beruang ini mulai menjilati pisau itu. Ada pisau yang lancip itu di bongkahan es. Nah, jadi si beruang kutub ini terus-menerus menjilat. Karena dia jilat darah, dia pikir dia akan mendapatkan darah segar gitu ya. Tetapi dia tidak sadar bahwa ketika dia menjilat darah itu, lidahnya itu sendiri terluka oleh karena pisau yang keluar dari bongkahan es itu. Dan akhirnya beruang kutub itu pun mati kehabisan darah. Saudara, ini beruang kutub ini berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dia inginkan, tetapi pada akhirnya dia malah mengalami kemalangan. Nah, saudara, kita melihat di konteks 2 Raja-Raja 5 ini, kita melihat bahwa ada ternyata orang yang juga berusaha sekuat tenaga. Ada 2 orang ya. Yang pertama itu Naaman, dia berusaha sekuat tenaga untuk sembuh, dan yang kedua itu Gehazi, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta. Awalnya si Naaman ini, singkat cerita saya akan sederhanakan, Naaman ini kena penyakit kusta, lalu dia disuruh oleh karyawannya kayak gitu ya untuk coba pergi kepada Elisa. Akhirnya dia pergi kepada Elisa, dia disuruh untuk mandi. Mandinya itu juga bukan main-main, disuruh membenamkan dirinya di ayat 14 ya, 7 kali dalam sungai Yordan. Awalnya si Naaman ini mengeluh, kok gampang banget gitu ya syaratnya untuk bisa sembuh. Tetapi pegawai-pegawainya kan bilang, ya kalau bapak sebenarnya disuruh
melakukan perkara-perkara yang sukar, bukannya Bapak akan melakukannya? Kenapa kalau perkara yang gampang ini ya udah coba aja. Siapa tahu Bapak akan menjadi sembuh. Pegawai-pegawainya ngomong seperti itu kepada Naaman. Akhirnya Naaman sembuh dan dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Setelah dia sembuh itu dia mulai mencari Allah. Nah, yang menariknya di sini ada satu bujangnya Elisa, yaitu namanya Gehazi. Gehazi ini melihat bahwa si Elisa ini menolak untuk diberikan hadiah daripada Naaman, karena Elisa itu kan bukan yang menyembuhkan tapi kan Allah. Akhirnya Naaman pulang. Nah, tetapi si Gehazi ini memiliki pemikiran, ya udah aku mengatasnamakan nama Elisa saja, lalu aku minta hadiah kepada Naaman. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di ayat 23 yang tadi kita sudah baca, 22 dan ayat 23, Naaman di ayat 23 berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Dan juga diberikan pakaian yang banyak kepada Gehazi dan temannya yang lain. Nah, coba kalau kita pikir sama-sama. Itu setalenta uang yang ada di zaman dahulu. Itu bisa untuk membeli sebuah gunung bahkan kayak gitu ya. Jadi itu sangat banyak uang yang diminta oleh Gehazi itu. Jadi Gehazi itu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi dia lupa ya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan, dan dia melupakan bahwa Tuhan mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh dirinya. Maka dari itu ketika Gehazi pulang kepada Elisa, Elisa mengatakan bahwa engkau memperoleh harta-harta dari Naaman itu, tetapi penyakit kustanya itu mendapati engkau, seperti itu ya Gehazi. Nah, saudara, kita melihat dan belajar di sini bahwa apa yang kita lakukan sekuat tenaga seharusnya itu semua harus selaras dengan kehendak Allah. Tentu kita harus memiliki satu pandangan bahwa bagaimana cara saya untuk menyelaraskan diri saya, hati saya dengan kehendak Allah. Setidaknya kita harus setiap hari membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, barulah kita mengetahui apakah yang kita lakukan sebenarnya setiap hari itu sekuat tenaga itu sebenarnya selaras tidak dengan kehendak Allah. Atau jangan-jangan kita berusaha terus-menerus tetapi justru kita sedang berada di jalur menentang Allah. Saudara, sangat disayangkan apabila kita terus berusaha sekuat tenaga, namun ujung-ujungnya kita akan mengalami nasib yang buruk karena kita terus menentang Allah. Karena itu saudara, yang seharusnya kita lakukan di dalam dunia ini adalah sekuat tenaga untuk mencari Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya berserah. Karena kita tahu Bapa yang ada di surga mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita bekerja sekuat tenaga pun untuk mencapai apa yang kita inginkan, namun kalau itu semua ujung-ujungnya menentang Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Maka benarlah perkataan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kami bahwa sesungguhnya kami seharusnya mencari kehendak-Mu terlebih dahulu, berusaha sekuat tenaga mencari Engkau terlebih dahulu. Tuhan, jangan biarkan kami berjalan tetapi kami tidak mengetahui arah perjalanan kami, apakah kami berjalan di dalam rencana-Mu ataukah kami berjalan menentang Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus yang selalu menyempurnakan kami di dalam pengudusan kehidupan kami agar kami dapat mengetahui kehendak Allah. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat memimpin kami dalam perjalanan hidup kami pada hari ini, agar kiranya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.